Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahib-sahibah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas segala rahmat yang telah Allah berikan pada kita. Hingga pada detik ini, hingga pada saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasul di yaumil akhir kelak. Sahib-sahibah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya. Allah berfirman bahwasanya semua amal anak Adam itu untuk anak Adam sendiri, untuk kita. Semua amal yang kita lakukan itu kembali kepada kita, terkecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Demikianlah yang Allah sampaikan di dalam sebuah hadis qudsi. Nah, ketika kita berpuasa, maka kadar puasa kita akan mempengaruhi bagaimana balasan yang Allah berikan kepada kita. Semakin baik puasa yang kita lakukan, maka akan semakin besar balasan yang Allah berikan kepada kita. Yang tentunya kita tidak tahu, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa semaksimal mungkin melaksanakan puasa dengan sebaik-baik mungkin, dengan penuh keimanan, dengan penuh usaha menjauhi diri kita dari dosa selama berpuasa. Dalam hal ini, untuk mengetahui seberapa baik puasa kita, hendaknya kita mendengar apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam berpuasa, manusia itu memiliki 3 tingkatan puasa. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Apa itu puasa orang-orang awam? Puasa orang-orang awam adalah mereka yang berpuasa hanya sekedar menahan diri mereka dari lapar dan haus. Mereka hanya menahan diri mereka dari melakukan hubungan bagi yang sudah berpasangan. Hanya itu yang mereka lakukan. Puasa orang-orang awam, mereka tetap beraktivitas. Mulut mereka beraktivitas, senantiasa berdusta, senantiasa mengucapkan kata-kata kotor, senantiasa menggibahi saudaranya. Aktivitas yang biasa mereka lakukan sebelum bulan Ramadan masih mereka bawa ketika di bulan Ramadan. Itulah puasanya orang-orang awam. Ya. Puasa orang-orang awam ini adalah puasa yang Allah tolak. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang berpuasa namun mereka tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak menjauhi dosa, maka Allah tidak butuh dengan puasa mereka. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa berusaha untuk menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, untuk menjaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang tidak baik, dan menjaga seluruh anggota badan kita dalam menjauhi hal-hal yang mendatangkan dosa. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa
Rasul bersabda, berapa banyak di antara kita yang berpuasa, namun kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Artinya tidak ada pahala yang kita hasilkan dari puasa kita. Tidak ada balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Karena dalam berpuasa kita masih bergunjing. Dalam berpuasa kita masih melakukan hal-hal yang buruk. Dalam berpuasa kita masih melakukan hal-hal yang mengundang dosa. Maka itu tidak ada yang kita dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Itulah tingkatan puasa yang pertama, yaitu puasanya orang-orang awam. Kemudian puasa tingkatan yang kedua yaitu puasanya orang khusus. Apa itu puasanya orang khusus? Puasanya orang khusus adalah puasanya orang-orang yang soleh. Puasanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya menahan diri mereka dari lapar dan dahaga, namun mereka juga menahan diri mereka, menahan lisan mereka, menahan seluruh anggota badan mereka dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang mengundang dosa. Inilah puasa orang-orang khusus. Maka puasa orang-orang yang khusus inilah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang-orang khusus inilah yang akan mendatangkan gugurnya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasul? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya. Inilah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian puasa yang ketiga adalah tingkatan puasa yang paling tinggi, di mana puasa ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena tingkatan puasa ini adalah puasanya orang yang paling khusus. Ya, mereka tidak hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan anggota badan mereka, anggota tubuh mereka dari perbuatan dosa, bahkan mereka menahan pikiran mereka dari memikirkan hal yang sia-sia. Dan hati mereka selalu mengingat Allah dan jauh dari melalaikan Allah. Inilah puasa orang-orang yang paling khusus, yang hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib-sahibah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka dari itu, minimal yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencapai tingkatan puasa yang kedua, sehingga kita bisa mendapatkan pahala, sehingga kita bisa mendapatkan balasan, sehingga Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa kita dari puasa yang telah kita lakukan dengan keimanan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahib-sahibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.